Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketua DKM dan para aparatur daerah dan para pengurusnya, RT dan RW-nya hadir pada malam hari ini, kami hormati semuanya. Semoga duduknya kita di majelis ilmu ini menambah keberkahan dalam hidup kita. Allah tinggikan derajat kita. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ustaz Sugeng apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu wal maqalatu samaniyatu wassalasuna. Ini belum? Sudah? Belum? Nasihat yang ke-28, yang ke-38. An Ka'b bin Ahbari, dari Ka'b bin Ahbar, An Ka'b bin Ahbari dari Ka'b al-Ahbar. Siapa beliau? Beliau ini adalah malja'il ulama, tempat rujukan daripada ulama. Namanya Ka'b al-Ahbar. Beliau ini golongan minal Yahudi, golongan dari bangsa Yahudi. Tapi kemudian aslama fi zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau ini masuk Islam di zamannya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Apa nasihat daripada Ka'b al-Ahbar ini? Al-khusunu lil mu'minina minasyaitan salas. Benteng bagi orang-orang mukmin minasyaitan, dari syaitan, salasun, ada 3. Ini bentengnya orang Islam biar terhindar dari syaitan, ada 3, Pak. Setan itu selalu nemenin kita, Pak. Sampai di dalam salah satu kitab itu dikatakan sampai akhir hayat kita kalau sudah ketahuan sakit, itu memang berbondong-bondong setan datang ngutus sesuai dengan keilmuan kadar ibadah kita kepada Allah. Kalau ibadah kita kuat, setannya juga ilmunya kuat, Pak, yang hadir kepada kita. Dia akan menyerupai orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Di antaranya menyerupai bapak. Terima kasih ya. Terima kasih. Di antaranya pula menyerupai ibu kita. Di antaranya menyerupai orang-orang yang selalu bersama kita, yang kita kasihi. Walaupun dia sudah meninggal, ketika kita nazak, dia mendampingi kita. Bukan betul-betul orang tua. Makanya jangan panjenengan harus persiapan dari sekarang, Pak. Ketika panjenengan sakit parah, koma dan sebagainya, jenengan masih bisa berinteraksi dengan setan. Apa yang dilakukan setan? Menyerupai bapak. Nah, kamu dulu kan main sama saya, dulu kamu sama saya dibesarkan, disekolahkan. Ibunya juga mengatakan, nah, dulu engkau tidur di bangkuan saya, aku menyusui kamu mulai kecil, hingga aku wafat dipanggil oleh Allah. Dan ternyata aku dalam keadaan bahagia di akhirat. Kata si bapak juga, kata si ibu juga, si bapak mengatakan begitu.
Kita kan bisa komunikasi walaupun dalam keadaan koma kita ini dengan setan. Apa resepnya Bapak, apa resepnya Ibu bahwa kau bisa masuk surga? Aku tidak menyembah Allah, yang aku sembah ini. Alhamdulillah. Orang yang kita sayangi datang ketika kita sakit, kita melihat dan yang jelas orang itu yang kita kasihi kemudian dia mengiming-imingi surga kepada kita. Ini yang kita takutin ketika dalam keadaan sakaratul maut. Orang yang beriman insya Allah bisa terhindar dari ini. Kenapa? Malaikat Jibril turun mengusir iblis-iblis setan ini. Tapi bagi kita yang ibadahnya pagi sholat sebulan lagi enggak, ini yang kemudian kita tidak punya benteng. Nazak kita itu sebelum kita wafat, sebelum taubat kita masih diterima dan kekufuran kita masih dicatat oleh Allah. Setan itu hanya satu, Pak. Iblis itu hanya menginginkan kita ini wafat dalam keadaan syu'ul khatimah dengan tidak membawa kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan umatnya Nabi Muhammad ini semua walaupun berdosa akan masuk surga kecuali orang yang wafatnya dalam keadaan musyrik. Kalau keadaan musyrik enggak ada daripada Allah. Tapi kalau kita walaupun berdosa wafatnya masih kita dalam keadaan beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Ya cuma di laundry, Pak. Dijebur. Oh, masih kotor, dijebur lagi. Masih kotor lagi. Wah, ini kayaknya dosa-dosanya banyak waktu di dunia. Dijebur terus. Tapi masih kita memiliki kesempatan untuk masuk surga. Makanya mungkin kita sudah, saya sering katakan, potensi masuk surga kita lebih besar daripada kita masuk neraka. Kenapa? Saya dulu katakan, Allah ngasih ke kita ini kunci surga, bukan kunci neraka. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Di kampung-kampung semua berselawat kita dulu. Masih remaja, masih anak-anak, kita masih terngiang kalimat Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah, adapun kunci surga adalah kalimat la ilaha. Siapa yang enggak membaca la ilaha illallah? Di sini semuanya sudah membaca, apalagi itu adalah syarat daripada kita daripada kita masuk Islam, yaitu membaca mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirna kesyirikan kita, sirna kita daripada menyekutukan Allah dengan kalimat sakti itu. Apalagi kita kalau wafat membawa akhir dalam hidup kita membawa kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Cuma yang kita takuti adalah apakah kalimat la ilaha illallah akan terucap di dalam bibir kita ketika kita wafat. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kita ini Pak, bab taat, di dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu dikatakan kita ini tidak akan mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita tidak mengawasi anggota tubuh kita. Kita tidak mengawasi hembusan nafas kita. Kita tidak mengawasi langkah-langkah kita. Tidak mengawasi qalbuh kita. Diarahkan ke
kemana? Mulai kita bangun tidur sampai kita masuk ke dalam kamar untuk tidur kembali. Makanya ketika panjenengan tidur, usahakan dalam lisannya yang disebutkan pertama kali adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus diperhatikan segala gerak tubuh ini, jangan sampai kita mendapatkan murka. Langkah demi langkah, hembusan nafas kita, apakah hembusan ini dibuat untuk maksiat atau untuk taat? Kalau tidak diawasi, Pak, banyakkan setannya yang akan mengajak kita, baik setan itu berupa manusia ataupun berupa jin. Itu yang kita khawatirkan. Mungkin kita baik sekarang, Pak, tapi belum tentu akhir hidup kita dalam keadaan baik. Kenapa? Takut ada kesombongan dalam hati. Takut kita malah tergoda oleh setan. Setan ini selalu mengikat kita, Pak, membarangi kita. Makanya harus kita awasi anggota tangan, kaki kita langkahkan kepada yang diridhai Allah atau tidak. Duduknya kita hari ini karena Allah atau karena apa? Awasi. Salah niat, potensinya bahaya. Makanya kalau kita malam-malam itu, kalau kita lihat dalam kitab Maraqim Ubudiyah, kita ini diikat oleh setan itu, Pak. Tengkuk kita ini diikat dengan 3 ikatan, diikat dengan 3 sampul. Itu kita bisa dilepas dengan 3 cara. Makanya dia itu selalu membisikkan kepada kita ketika kita tidur itu, selalu kita tidur itu selalu setan begitu. Makanya panjenengan alarm dihidupin sampai 10 kali hidup, lihat, matikan, nanti 5 menit lagi saya mau bangun. Ternyata 14 sampai jam 7 alarmnya enggak. Kenapa? Setan selalu mengatakan tidur. Diikat kita, tengkuk kita, enakan ke bantal. Bagaimana cara kita melepasnya? Pertama, kita zikir. Makanya ketika kita bangun tidur itu kita dianjurkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Baca doa itu kemudian bukan gak ngantuk, masih ada 2 ikatan, Pak. Sudah bangun, alhamdulillah, masih puyeng begini, ngambil HP, masih lama waktunya, nanggung 15 menit lagi cukup untuk istirahat. Kalau sering nunda-nunda begini, potensi setan yang ada, nafsu kita tunduk kepada setan. Karena kalau kita dapat hidayah nggak suka nunda-nunda, Pak. Isya, nanti saya mau sholat tahajud, nanti malam sekalian mau saya sholatnya nanti jam 4, sekalian saya sholat tahajud. Nah, ini ditunda. Padahal dia mampu sholat berjamaah, udah nyampe motor sini, Pak. Kayaknya enakan sholat nanti malam sekalian tahajud. Padahal seumur hidup belum tahajud dia. Masih nunda, mau berjamaah udah komat. Malas saya, nanti aja sekalian tahajud, saya mau tahajud. Padahal dalam sebulan 2 bulan sebelumnya gak pernah tahajud, kan? Nafsu tunduk sama setan. Dari mana tandanya? Nunda kebaikan. Ternyata apa yang terjadi? Tidur, karena memang tidak biasa tahajud, Pak. Orang yang biasa tahajud gagal 1 kali tahajudnya, itu mau bangun lagi itu sedikit ada susah. Kalau nggak dipaksa masih ada nyesel, malam saya kok nggak tahajud. 2 kali kemudian masih ada sedikit ada rasa nyesel, kok nggak bangun lagi. Ketiga kalinya ini kemudian akan hilang rasa nyesel itu dan akan menjadi biasa, dia tidak pernah tahajud. Kenapa? Nafsu masih tunduk kepada syaitan. Setan itu akan mendampingi, akan mengikat dia dan selalu membisikkan dia kepada perkara-perkara baik. Contoh, tadi mau sholat isya sudah nyampe ke sini, mau nunda, mau sholat sama tahajudnya nanti.
Dia mengiming-imingi tahajud. Walaupun sebenarnya Umar bin Khattab suka mengakhirkan sholat isya memang. Rasulullah juga suka. Tapi enggak diakhirkan sampai jam 4 juga. Kedua, di dalam kitab Maraqil Ubudiyah dikatakan di antara untuk mengikat kembali, untuk melepas simpul yang diikat oleh setan itu adalah dengan berwudu. Apakah setelah wudu kita masih tidak ngantuk? Masih, Pak. Masih satu ikatan yang belum kita lepas. Satu-satu simpul masih ada di dalam tengkuk kita. Bagaimana cara melepas semuanya? Sholat subuh. Dianjurkan kita, Pak, subuh itu kita bangun sebelum subuh, agar doanya sedikit panjang, zikirnya sedikit panjang, subuhnya juga sedikit panjang. Kalau sholat sama imam kan minimal gak baca qul huwallah, minimal kan panjangan dikit kalau ngimamin. Walaupun baca qul huwallah lamaan ketimbang kita sholat sendiri. Walaupun kita baca Ikhlas, imamnya baca Ikhlas, pasti bisa dipastikan lebih lama daripada kita sholat sendiri. Apalagi, Pak, kata ulama, ketika kita sholat berjamaah dan imamnya tartil, dari gelap, karena tartil dia sudah mulai kelihatan sinar matahari. Sinar matahari bukan, sinar fajar itu sudah kelihatan. Jangan sampai kelamaan juga, jangan sampai terbitnya matahari. Keutamaannya adalah dua kelompok malaikat menyaksikan kepada sholat itu. Pertama, kelompok malaikat malam. Kedua, kelompok malaikat siang yang saling bergantian shift menyaksikan kepada ibadah kita. Ya, kalau panjenengan sholatnya sudah jam 5, Pak, ya malaikat siang doang yang menyaksikan ibadah kita. Makanya cara ngikat yang ketiga kita lepas, cara lepasnya adalah dengan sholat. Insya Allah itu kan seger, Pak. Baik, kita lanjutkan kepada kitabnya. Karena kita khawatir di akhir hidup kita ini tidak bisa membentengi kita dari setan yang menyerupai orang terkasih kita. Apalagi cinta pertama kita yang datang. Pernah merasakan cinta pertama? Lupa. Belum. Alhamdulillah. Di sini melalui ta'aruf semua berarti di dalam pernikahannya. Tidak pernah kenal di SMP dan SMA. Alhamdulillah. Datang, Pak. Ini yang kita khawatirkan tidak bisa membentengi kita. Kita tidak bisa membentengi daripada syaitan. Minal hisoli, dari kebiasaan. Jadi ada 3 kebiasaan yang bisa membentengi kita dari syaitan. Apa saja? Ay allati tamna'ul mu'minina wa tahfaduhum. Jadi 3 kebiasaan ini yang mencegah al-mu'minina kepada orang mukmin, tamna'ul mu'minina, mencegah, menjaga kepada orang mukmin, wa tahfaduhum, dan melindungi orang-orang mukmin minasyaitani, dari syaitan. Apa itu yang mencegah? Salasun, 3 perkara tadi itu. Jadi allati tamna'ul mu'minina wa tahfadhu minas syaitan, salasun, 3 kebiasaan. Apa saja? Nanti kita akan sebutkan. Wal hisnuh, yang disebut dengan benteng. Ini kan kita akan membahas 3 perkara yang bisa membentengi kita. Sebenarnya benteng itu apa? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi, al-makanul murtafi'u alladhi yamna'ul 'uduwa. Benteng itu adalah tempat yang tinggi yang bisa menahan daripada serangan musuh. Itu namanya benteng. Kalau kita lihat Hong Fei Hong dulu, Hong Fei Hong itu ada film namanya Benteng Cina. Ya. Kalau di Israel ada benteng ratapan dan sebagainya. Rata-rata benteng itu digunakan untuk menahan diri daripada serangan musuh.
Musuh kita ini tidak ada lain memang, Pak. Bukan tetangga kita musuh kita. Musuh kita adalah syaitan. Perlu kita buat benteng yang tinggi. Ya cuma bukan benteng-benteng seperti di Jogja yang sekarang dibangun, Pak. Benteng yang kita bangun ini bukan berbentuk dengan benteng-benteng bangunan seperti itu. Ada 3 perkara yang akan kita bahas nanti. Ini akan menjaga kita dari syaitan. Wal husnu aidan az-zilahu. Selain benteng ini menjaga kita dari serangan musuh, benteng ini juga aidan az-zilahu sebagai senjata. Kita bisa nyerang musuh dari benteng-benteng itu. Kama fil asasi, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Al-Asas. Apa sebenarnya benteng kita ini untuk bisa menyelamatkan kita daripada syaitan, agar syaitan tak lagi bisa menembus kepada kita? Yang pertama adalah al-masjidu. Al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Wah, di sini mushola Pak Ustaz, bukan masjid. Masjid itu ya tempat sujud. Cuma bedanya ada masjid jami, tempat sholat Jumat. Di sini masjid saja. Cuma karena memang kebiasaan kita kalau yang kecilan dikit disebut dengan mushola. Ya masjid juga di sini, Pak. Ini masjid. Ini adalah benteng kita. Makanya karena ini benteng harus diperbagus, Pak. Kalau sudah nggak muat bentengnya, ketua DKM harus buat proposal. Dan ketua RW harus siap mencari jalan keluar itu daripada kebutuhan-kebutuhan. Kenapa? Benteng. Warganya mau baik, bentengnya dibenerin dulu. Warganya mau makmur, bentengnya. Karena kadang mereka makmur secara duniawi, tapi kebingungan secara zahir dan batinnya. Apa? Ternyata bertengkar terus sama tetangganya walaupun sama-sama kaya semuanya. Kenapa? Tidak ada nilai-nilai ukhuwah. Dari mana dia dapat? Dari ilmu, dari kajian, dari seringnya kita menjalin silaturahim. Nah, ini kemudian difasilitasi oleh umara, ulama. Ada, alhamdulillah datang semua ini. Kalau kesini senangnya di sini nih, Pak. Umaroknya ngaji, ulamanya semua ada. Yang tidak semua ada di tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah. Li'annahu mahallud dzakirina wal malaikah. Kenapa masjid itu menjadi benteng, Pak? Karena masjid itu tempat daripada orang yang zikir. Nggak ada yang mendo-mendo di sini. Beda dengan pos Pak RW. Ada yang mendo-mendo di sini. Dijewer sama ketua DKM. Nggak ada. Di sini adalah tempat zikir. Tempatnya malaikat. Mungkin panjenengan, Pak, yang hadir segini tidak begitu banyak, tapi mungkin suf-suf yang kosong itu ada malaikat yang duduk. Makanya jangan pernah takut berdempet-dempetan, Pak. Jangan pernah takut panjenengan, oh kok saya sendirian, jangan teman panjenengan di pinggirnya adalah apa? Malaikat. Panjenengan kayak ini berdua di pojok sana mungkin ada malaikat, Pak. Tapi insya Allah bukan malaikat penjemput nyawa, tidak. Jangan takut. Insya Allah malaikat yang membawakan rahmat, membawa nikmat. Malaikat yang pasti yang ada di situ adalah malaikat yang mencatat amal bahwa kita hari ini sedang berada di dalam majlis ilmu. Wa dzikrullahi hisnun. Yang kedua adalah zikir kepada Allah itu merupakan benteng. Zikir, Pak, ingat kepada Allah, ucapkan kalimat-kalimat Allah. Ingat kepada Allah. Apapun yang panjenengan bisa, nggak bisa berbahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya masya Allah nggak bisa, Pak. Allah. Ya bisanya Allah ya Allah saja. Bisanya nambahin subhanallah ya subhanallah.
Biasanya istighfar. Yang kita tidak ingatkan adalah kita lupa kepada Allah. Kalau sudah lupa kepada Allah, kita tidak punya benteng untuk bisa menyelamatkan kita dari setan. Setan selalu merongrong kita bagaimana dia akan mengajak kepada kita untuk menjadi bahan bakarnya api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Manusia Pak, bahan bakarnya Pak. Kita-kita yang tidak beriman kepada Allah. Ya, karena kita nggak ngerasakan saja Pak neraka. Orang setelah masuk kuburan itu semuanya berminta kepada Allah, kembalikan aku ya Allah ke dunia la'alli ayamala salihan fima taraktu, agar aku bisa kembali beramal soleh. Dulu aku pernah di dalam sesuatu yang dulu aku pernah tinggalkan. Tapi kalau sudah masuk kubur sudah nggak bisa Pak. Tapi untungnya alhamdulillah saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, terutama yang kita kirimkan Fatihah tadi, kita mengakui beliau itu ada di sebelah sini nih biasanya, dekat PRW ini. Enggak, jangan takut PRW dan jangan takut juga di kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia ini memang sudah memiliki, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya kalau sudah datang nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Yang tua ya kena, yang tidak muda ya kena. Ya karena saya masih muda. Iya. Yang jemaah wafat, yang ustadz juga terlaluan kalau sudah duluan wafat. Ya, semoga kita walaupun wafat, kita jangan pernah takut wafat. Yang kita takuti adalah kita tidak bisa membawa bekal yang banyak. Karena kita wafat sudah catat, wafat kapan saja kan. Tapi ketika kita sudah sibuk dalam ketaatan, potensi wafat dalam taat itu lebih besar daripada orang yang tidak sibuk dalam ketaatan. Pagi kita ngaji, siang kita ngaji, sore kita ngaji umpamanya. Enggak ngaji pun di mobil kita zikir, di motor dengan zikir. Wafatnya kita dalam keadaan zikir kepada Allah. Makanya jangan sampai lupa untuk zikir. Kenapa? Zikir itu benteng kita daripada syaitan. Bangun dari tidur jangan lupa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. La siyama la haula wa la quwwata illa billah. Terutama bacaan kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Terutama zikir ini dibaca Pak. Di motor la haula. Malah kalau kita punya kesulitan ini diperbanyak Pak. Tapi jangan pas sulit-sulit terus. Mau sulit mau gampang, baca la haula wala quwwata. Kenapa? Tidak ada upaya ini kecuali laka memang Allah yang ngasih semuanya Pak. Illa billah. Jangan sampai lupa. Kalau kita lupa, kita merasa kesehatan sekarang atas dasar kita pergi ke dokter, atas dasar usaha kita, bukan karena Allah yang ngasih sehat. Bisa syirik Pak. Bisa syirik. Fa inna syaitana yang qabidu. Sungguhnya setan itu menyingkir, menjauh, ayyahtafi wa yata'akhkharu, bersembunyi, wa yata'akhkharu dan mundur. Idza sami'a dzikrullah, ketika mendengar zikir kepada Allah. Kabur setan Pak. Takut setan kalau dia sudah mendengar kalimat zikir. Bentengin diri kita. La haula wala quwwata illa billah. Terus
Wa qiraatul Qur'ani hisnun, dan membaca Al-Qur'an hisnun adalah benteng. Di belakang saya ini rapi sekali Quran caranya. Caranya susunya rapi. Tapi setiap kali saya kajian susunya sama seperti ini. Apa karena saking rapinya setelah baca dibalikin sampai tempat begininya? Ya Allah alam. Berarti memang bagus di sini, disiplin. Ngambil begitu, ditaruh begitu lagi. So, jangan sampai ini penutup Syawal, masuk kepada Ramadan baru dibuka lagi. Setahun. Ya tidak apa-apa, ketimbang tidak sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah dirapiin. Jangan sampai rusak gara-gara dirapiin. Rusaklah gara-gara dibaca dan dirapiin. Dilap terus rusak gara-gara sering dilap. Lebih baik Al-Quran itu rusak karena dibaca. Kenapa kita harus membaca? Benteng. Orang yang enggak suka baca Al-Quran, enggak punya benteng dari setan. La siyama ayatul kursi, terutama ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu ma huwa tahlil yang dibaca panjenengan itu ada ayat kursinya, dan ayat kursi itu benteng diantaranya, terutama itu adalah benteng kita dari melawan syaitan. Kama huwa fi mujarrab, sebagaimana yang terbukti, itu sudah terbukti bisa menaklukkan syaitan. Makanya kalau panjenengan sering melihat di TV-TV tadi, Allahu la ilaha illallah, kan ada yang seperti itu. Kan memang takutnya sama setan, sama-sama kayak kursi. Tapi jangan nyoba-nyoba nanti di kamar mandi, Allahu la ilaha illallah. Di kamar mandi itu loh tempatnya jin. Makanya kita itu kalau kita mengaji di dalam kitab Maraqil Bukhari atau Nawawi, kita kalau mau masuk kamar mandi, usahakan kita itu menutup kepala. Ke toilet maksudnya. Toilet itu tempatnya jin. Cukup dengan lengan baju kita cukup ditutup. Kenapa? Agar kata Imam Ar-Rafi'i biar tidak terganggu daripada jin. Ya jangan karena panjenengan sudah tahu sekarang bentengnya adalah ayat kursi, lagi BAB, Allahu la ilaha illallah, salah Pak, jangan. Kalimat Al-Quran, kita masuk ke toilet itu tidak boleh membawa yang namanya Al-Quran. Nama Allah dan Rasulnya itu jangan dibawa. Kalau kita masuk toilet, langkah kita, kaki kita apa duluan akan masuk toilet? Kiri. Atau pengganti daripada kaki sumamanya terpotong. Maka yang terpotong itu kan ada penggantinya biasanya. Kalau itu pakai apa Sumanto? Kan apa pakai kiri yang masuk. Kenapa menjijikkan tempat yang tidak baik? Biasanya kita kan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, berdoa biasanya kan. Ketika kita masuk, kalau kita lupa membaca adhaba anni wal adha seperti itu kan. Ada yang mengatakan alhamdulillahilladzi afani bismillah. Tapi biasanya kita membaca bismillah na'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ketika kita masuk, kita kan kadang lupa, tahu-tahu kita duduk. Lupa, saya tidak baca doa. Maka bacalah di dalam hatinya cukup dengan bismillah. Jangan sampai dilanjutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi baca ketika panjenengan duduk di toilet itu, lupa tadi tidak baca sebelum masuk, cukup baca bismillah. Bukan dilafadzkan di dalam hati.
Bismillah. Setelah keluar, kalau tadi alhamdulillahilladzi afani wa fani atau alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza umpamanya tidak mau, cukup baca ghufranaka 2 kali atau 3 kali. Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Saya memohon ampunan kepadamu. Kata kalau di dalam Kitabul Maram itu, di dalam Ibanatul Ahkam, ada yang mengatakan kenapa cukup ghufranaka? Itu karena kita ketika melakukan hajat, qadil hajat, itu kan kita tidak zikir. Jangan sampai kebalik, di toilet zikir. Di mana mushola enggak zikir sama sekali. Kebalik. Itu ada setan itu yang mengganggu itu. Lanjut. Wal maqam. Jadi kita sudah tahu ya benteng kita apa. Yang pertama apa? Benteng kita masjid. Yang kedua zikir. Yang ketiga baca Al-Quran. Wah, ini ngeblank ini. Coba kita lanjut lagi. Satu apa? Masjid, mushola. Mushola karena memang tahunya di sini mushola. Yang pertama adalah mushola. Al-Islam. Mushola, jangan Islam doang, mushola Islam. Itu benteng kita. Yang kedua, zikir. Di sini malam Jumat ada zikir? Alhamdulillah. Yang ketiga, baca Quran. Berarti kita dibentengi hanya malam Jumat? Enggak, berarti kita sudah zikir di rumah masing-masing. Yang ketiga adalah Al-Quran. Kita sudah tahu walaupun ini dibersihkan terus, di rumah sudah banyak Al-Quran. Orang-orang sini, orang-orangnya tidak mau menunjukkan saja. Dilihat yang jadi imam, yang lain walaupun yang fasih-fasih di belakang semua. Lihat kanan kiri, nggak ada yang mau berani maju. Kenapa? Banyak-banyak yang tawadhu di sini. Alhamdulillah. Jadi yang ketiga adalah membaca. Anak-anaknya juga ajarkan Al-Quran, karena ini termasuk benteng daripada setan. Juga Pak, rumah kita terutama surah Al-Baqarah, biar tidak terganggu dari sesuatu yang tidak baik, bentengi dengan itu, dengan Al-Quran, dengan Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wal maqalatut tasyi'atu wassalazuna, dan maqalah yang ke-39 an ba'dil hukama. Jadi saya minum dulu ya. Kayaknya sudah mulai kering. Alhamdulillah. An ba'dil hukama, nasihat ini datang dari sebagian al-hikmah. Annahu qalah, bahwasanya ba'dil hukama ini berkata, memberikan nasihat kepada kita, salasun min kanzillahi ta'ala. Ada 3 daripada gudang Allah. Ada 3 daripada pembendaharaannya Allah. Mimma yadakhiruhu Allah Ta'ala la yu'tiha Allah illa man ahabbahu. 3 gudang ini, 3 penyimpanan ini Allah menyimpan kepada gudang-gudang ini, kepembendaharaan ini, tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Illa man ahabba, kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Apa itu apa saja 3 perkara yang pembendaharanya Allah, yang tidak semua Allah berikan kepada itu. Pertama adalah al-fikr, fakir. Apa yang disebut dengan fakir ini? Faktu ma yahtaju ilaihi, kehilangan sesuatu yang dibutuhkan daripada dia. Orang fakir kan tidak punya apa yang dia butuhkan. Makan saja dia kesulitan. Ini fakir. Ternyata orang fakir itu Pak, tidak sembarang Allah ngasih. Hanya orang-orang yang Allah cintai. Maka panjenengan kalau sekarang dalam keadaan fakir, tidak punya apa-apa, anggaplah panjenengan yang dipilih oleh Allah. Allah sedang sayang kepada saya. Dan semua orang itu tidak ada yang mau menjadi bendaharaan Allah itu. Karena orang-orang yang dicintai
kriterianya detail Allah. Yang kedua adalah wal maradu, sakit ya'ridu lil badan. Sakit itu ya'ridu lil badan, yang menimpa kepada badan, fa yukhriju 'anil i'tidali wal 'anil i'tidalil khasi. Yang mana penyakit itu, sakit itu yang menimpa badan kemudian mengeluarkan marid itu, sakit itu kepada badan itu dari keseimbangan yang khusus. Artinya ketika kita sakit, badan yang tadinya berjalan normal jadi tidak normal. Ketika sakit itu dah datang. Kalau panjenengan sedang sakit, anggap panjenengan sedang dipilih oleh Allah menjadi budaknya Allah. Yang ketiga, Isa ya? Belum. Nanggung. Wasabru, dan sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar ini? Tarkus saqwa min alamil balwa liwairillahi, meninggalkan mengeluh min alamil balwa, dari sakitnya cobaan. Ketika diberikan cobaan tidak ngeluh, namanya sabar. Ada 3 perkara yang tidak mungkin tidak ada. Mimpi kalau kita tidak mengalami itu. Pertama adalah kita ingin hidup selama-lamanya, tidak mau ketemu dengan ajal. Kira-kira ada nggak ya sampai sekarang yang tidak ketemu dengan ajal? Ajal pasti ada. Yang kedua, pengen istirahat di dunia ini. Saya yakin panjenengan mulai muda, mulai lahir saja panjenengan sudah mendapatkan masalah, Pak. Ketika lahir masalah dengan bidan, masalah panjenengan dengan bagaimana belajar merangkak, masalah bagaimana panjenengan sudah belajar lari-lari jatuh ke di mana-mana, masalah ketika sekolah sampai sekarang pun sudah menjadi orang yang disepuhkan. Panjenengan ini pasti dipenuhi dengan masalah. Masalah satu selesai, datang masalah yang lain. Mau istirahat itu tidak bisa kalau di dunia ini, Pak. Jangan berharap panjenengan tidak capek di dunia. Tinggal kita baik di dalam memanage kecapean kita, capek di dalam perkara sia-sia atau capek di dalam perkara yang berfaedah kepada Allah, dunia dan akhirat kita. Toh sama-sama capek, Pak. Enggak gerak juga capek, Pak. Ya kadang capek enggak punya duit, capek enggak. Capek, Pak. Punya masalah. Kalau kita beranggapan bahwa di dunia ini tempat istirahat, salah. Tempat istirahat kita adalah surga. Yang ketiga, yang tidak mungkin tidak ada di dunia ini adalah kita pengen tidak diomongin orang lain, itu tidak bisa. Artinya bisa dipastikan kita ini diomongin orang. Mau diomongin baik ataupun diomongin, tidak bisa kita lepas dari itu. Makanya jangan pada sakit hati diomongin orang. Alhamdulillah saya masih jadi manusia. Berarti kita masih ada di dunia. Kenapa? Masih ada yang ngomongin kita. Berarti kita masih hidup, Pak. Terus ini gak selesai kalau pelajarannya kemana-mana. Terus, jadi yang disebut dengan sabar adalah meninggalkan mengeluh daripada siksaan yang diberikan cobaan oleh Allah, li ghairillahi, kepada selain Allah, la ilallahi ta'ala, bukan kepada Allah. Jadi yang disebut dengan sabar itu kita ini meninggalkan mengeluh kepada selain Allah. Kalau kita ngeluh kepada selain Allah tidak sabar, Pak. Ngeluh kepada temannya itu tidak sabar. Tapi kalau kita ngeluhnya kepada Allah, itu sabar, Pak. Ya Allah, sekarang saya nggak punya uang. Ya Allah, anak saya nggak bisa jajan. Nggak apa-apa kalau kepada Allah. Wa innama yaqdahu biridha fil maqdihi. Sesungguhnya
Yang merusak kepada ridha itu fil maqdi, di dalam sesuatu yang ditetapkan. Wa inna ma lazima ridha bil qada'i, dan sesungguhnya wajib atau mesti kita ridha bil qada'i, dengan ketetapannya Allah. Kita ini ridhonya kepada ketetapannya Allah, bukan apa yang ditetapkan oleh Allah. Contoh, kita ini oleh Allah diberikan ketetapan sakit, bukan yang ditetapkan. Allah tetapkan kita sakit. Allah tetapkan kita sakit. Nah, sakit ini merupakan yang ditetapkan oleh Allah. Miskin, sedih, nah, pokoknya sesuatu seperti itu. Sakit, kita sabar ketika Allah berikan ujian sakit. Tapi ketika kita, maksudnya rela, ya Allah saya ridho Engkau berikan saya sakit. Artinya karena kita diberikan sakit kita Tapi kalau kita ridhonya sama sakitnya, salah Pak. Wah saya sakit, biarilah sakit, ya ini salah. Ketika kita sakit maka kita harus kita ketika diberikan sakit memang harus kita terima kalau itu dari Allah. Tapi kalau kita rela kepada sakitnya tidak boleh, rela sama miskinnya tidak boleh. Artinya kita tetap harus ikhtiar kerja. Tapi ketika kita sudah ikhtiar tetap seperti itu, percaya bahwa panjenengan termasuk gudang bendaharanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bermimpi, selalu berdoa, ya Allah bersamai saya dengan fuqara, matikan saya pun dalam keadaan fakir. Kenapa? Ternyata ketika wafat dia lebih jauh masuk surga ketimbang orang-orang yang punya Avanza. Apa Avanza baru yang hitam di depan ini? Kenapa? Hisabnya lebih berat yang punya Avanza ini. Tapi jangan kemudian dijual. Biasanya ini manfaat kalau kita lalu diterima ikut ini biasanya. Artinya orang yang fakir jangan pernah bersedih, karena dia di dalam keterangan-keterangan ulama lebih dulu masuk surga dibandingkan yang lain. Kenapa? Yang lain kancingnya dihisab, motornya dihisab, punya berapa dan sebagainya. Terus li'anna al-'abda mati. Enggak, bukan DPR ini. Li'anna al-'abda la budda an yarda bi hukmi sayyidihi. Karena hamba itu wajib ridha terhadap ketetapannya Allah, hukum-hukumnya Allah, hukum-hukumnya Tuhannya. Kada fi ta'rif li Sayyidi Ali al-Jurjani, seperti itu yang dikatakan di dalam kitab At-Ta'rifat miliknya Sayyid Ali al-Jurjani. Cukup sekian, semoga berkah. Mohon maaf ada keterlambatan, semoga ini menjadi pahala tambahan. Allahumma fi ila qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.